Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKM. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan selalu ya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-6 ya, yaitu bab terakhir dari kelas 9 ini. Adapun judulnya adalah Bela Negara dan Teks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum masuki materi pembelajaran, di sini seperti biasa, Bapak menjelaskan tujuan pembelajarannya dahulu ya. Yang pertama yaitu menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu memahami ancaman yang terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita simak materi bab ke-6 pertemuan ke-1 ini ya. Yang pertama kita masuk ke dalam hakikat bela negara. Silakan kalian perhatikan slide PowerPoint berikut ini. Konsep bela negara seringkali dikaitkan dengan militer, kepolisian, maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Sehingga dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, nah silakan kalian perhatikan. Ini ada definisinya ya. Secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Nah, itu adalah pengertian dari bela negara. Nah, kita di sini prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Prinsip yang kedua yaitu pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Prinsip yang keempat yaitu, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Dan prinsip yang terakhir yaitu, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konferensi Meja Bundar ya yang berlangsung di Den Haag, Belanda antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar ya. Nah, Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengenai soal Irian Barat, ya jadi sekali lagi mengenai soal Irian Barat,
penyelesaian akan ditunda selama 1 tahun. Jadi IRIAN itu adalah singkatan ya dari panjangannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Nah, itu ada panjangan dari IRIAN. Yang keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. Yang kelima, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni akan merupakan badan konstitusi bersama dan menyelesaikan kepentingan umum. Dan yang keenam, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Nah, ini isi dari konferensi meja bundar. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembahasan materi bab yang ke-6 di pertemuan pertama ini ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertanyaannya adalah tuliskan satu contoh konkret kalian sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman sosial budaya, terutama di lingkungan sekolah. Sekali lagi, pertanyaannya adalah tuliskan satu contoh konkret kalian sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman sosial budaya, terutama di lingkungan sekolah. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format seperti biasa. Tuliskan nama, kelas, dan jawaban kalian. Jawaban kalian tersebut sudah otomatis sebagai absensi kalian ya. Jadi yang tidak mengerjakan otomatis dianggap tidak hadir atau alfa. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pertemuan pertama di bab yang ke-6 ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.